Selanjutnya 3 November sampai 3 Desember itu tes SKB. Dengan demikian, apakah pendaftaran P3K 2024 yang bertujuan untuk menuntaskan masalah non-ASN atau honorer akan dilakukan terpisah, tidak barengan pendaftaran CPNS 2024? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Almahya. Nah teman-teman, ini ada berita dari jpnn.com yang menyebutkan bahwa skenario pendaftaran CPNS 2024 dibuka 3 Agustus. P3K kapan? Waduh. Nah teman-teman, ternyata di BKN telah mengeluarkan skenario jadwal CPNS. Tetapi kalau kita lihat di sini belum ada skenario jadwal terkait P3K. Karena kalau kita lihat time frame-nya ini, CPNS itu ada 2 kali tes, yaitu SKD dan ada SKB. Kalau P3K cuman 1 kali tes dalam satu waktu, yaitu langsung tes kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, itu 1 kali tes. Kalau kita lihat skenario yang dibuat ini, belum ada skenario terkait dengan P3K. Lantas kapan? Coba kita simak isi berita yang dibuat oleh jpnn.com ini. Baik, sebelum lanjut, bagi kamu yang ingin terus mendapatkan informasi terupdate seputar CPNS, CP3K, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi kamu yang ingin melakukan simulasi ujian, kamu bisa masuk ke www.almahya.com. Oke, di sini kita lihat hingga hari pertama Agustus ini pemerintah belum menetapkan jadwal pendaftaran CPNS 2024 dan P3K 2024. Namun pemerintah sudah membuat skenario jadwal seleksi CPNS 2024 setelah penetapan formasi keluar. Pada skenario tersebut, pendaftaran CPNS 2024 akan dibuka mulai 3 Agustus, berarti besok ya, hingga 2 September 2024. Ini adalah simulasi ya, atau skenario. Dalam rentang waktu 1 bulan tersebut, terdapat tahapan pengumuman seleksi, pendaftaran, dan seleksi administrasi. Selanjutnya 2 Oktober hingga 2 November pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS 2024 dan tahapan-tahapan berikutnya. Adapun usul penetapan NIP CPNS skenario hingga 3 Maret 2025. Skenario jadwal CPNS 2024 tersebut dipaparkan oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen pada acara sosialisasi kebijakan pengadaan ASN tahun 2024 yang berlangsung pada 29 Juli 2024 lalu. Materi sosialisasi kebijakan pengadaan ASN tahun 2024 yang disampaikan Suharmen telah dipublikasikan di situs resmi Kemenpan RB. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, kalau kita lihat memang 3 Agustus sampai 2 September pengumuman administrasi, pendaftaran dan seleksi administrasi. 2 Oktober sampai 2 November itu SKD. Pengumuman hasilnya di sini di 2 November. Selanjutnya 3 November sampai 3 Desember itu tes SKB. Terus di sini usul penetapan NIP CPNS dari tanggal 3 Februari sampai 3 Maret ya, seperti itu. Kita lanjut. Adapun dokumen materi yang disampaikan Suharmen berjudul Mekanisme Pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Yang menjadi pertanyaan, mengapa dalam dokumen materi sosialisasi tidak ada skenario jadwal pendaftaran P3K 2024? Grafis skenario yang disampaikan Suharmen BKN pun berjudul Skenario Jadwal Seleksi CPNS tahun 2024 pasca penetapan formasi. Sebelumnya, pada acara sosialisasi 29 Juli 2024, Suharmen BKN menyampaikan perlu kecermatan ketika panitia instansi menyusun petunjuk teknis seleksi administrasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Mohon berhati-hati betul agar tidak ada kasus orang yang seharusnya eligible ternyata tidak lulus administrasi maupun sebaliknya. Ya, karena memang banyak ya di tahun lalu teman-teman kita tidak bisa tembus sampai SKD
orang-orang cerdas, tetapi tidak bisa ikut SKD hanya karena persoalan administrasi. Ini pun juga peserta juga harus berhati-hati atau cermat dalam melakukan pendaftaran dalam mengikuti seleksi administrasinya, karena banyak sekali yang gugur di seleksi administrasi di tahun lalu. Hal ini akan menjadi subjek sanggahan yang disampaikan oleh calon peserta, kata Suharman, dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Suharman menerangkan bahwa peserta yang telah lulus seleksi administrasi pengadaan CPNS tahun 2024 dapat memilih mengikuti seleksi SKD atau menggunakan nilai pada sertifikat SKD CAT BKN tahun anggaran 2023 pada SSCASN. Kalau ada peserta yang tahun lalu lulus SKD dan melewati nilai ambang batas, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sertifikat SKD mereka untuk digunakan pada seleksi tahun ini. Namun, hasil tertera pada sertifikat SKD CAT BKN hanya bisa digunakan pada satu periode pengadaan CSN berikutnya, kata Suharman. Terkait seleksi CPNS 2024. Cuman masalahnya di tahun 2023 kan tidak ada pendaftaran CPNS, ada tapi terbatas untuk daerah tertentu dan untuk SKD kalau P3K saja tahun 2023 kalau tidak salah, sama sekolah kedinasan. Nah, kalau CPNS sepertinya nggak ada 2023, yang adanya P3K ya. Suharman tidak menyinggung secara spesifik terkait seleksi P3K 2024. Dengan demikian, apakah pendaftaran P3K 2024 yang bertujuan untuk menuntaskan masalah non-ASN atau honorer akan dilakukan terpisah, tidak barengan pendaftaran CPNS 2024? Belum ada penjelasan resmi dari Kemenpan RB dan BKN. Jadi ternyata belum ada ya penjelasan resmi apakah CPNS dan P3K dibuka bersamaan. Karena kalau kita lihat di sini di simulasi dan tidak ada pula penjelasan dari BKN maupun Kemenpan RB. Ya, jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya. Kalau ada informasi akan segera saya sampaikan di channel ini. Silahkan subscribe untuk terus mendapatkan informasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.